Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 13 dan 14. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Imamat pasal 13 dan 14. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Imamat 13 dan 14. Sahabat KKS, kusta dalam pasal 13 dan 14 pada zaman sekarang ini adalah segala dosa kita yang menjadikan kita najis di hadapan Tuhan. Allah kita kudus. Dia tidak bisa berdampingan dengan yang tidak kudus. Adalah inisiatif Allah sendiri untuk menguduskan umat ciptaannya, supaya Allah Bapa bisa selalu bersama-sama dengan umatnya. Mari kita simak Imamat 19 ayat 1-2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus." Simak juga 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Baca 2 pasal di Imamat ini, betapa rumitnya jika orang kena kusta, disendirikan, dipisahkan dari jemaat. Pasal 14, harga mahal yang harus dibayar apabila orang kena kusta dan proses pentahirannya. Semua kerumitan dosa sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Tapi herannya, banyak orang lebih suka bermain-main dengan dosa, sehingga hidupnya menjadi sangat rumit dan banyak masalah. Sahabat KKS, bertobatlah. Bebaskan diri kita dari kecemaran dosa. Beresi hati, biar kita bisa menyatu dengan Bapa, dan hidup kita sudah seperti di surga. Mari kita simak Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lalu simak juga Imamat 14 ayat 19-20. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.